Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refki Meji Prasetya dengan NIM 06081282227016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang baris, ruang kolom, ruang kosong, rank, nulitas, dan ruang matriks fundamental untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Ibu Septi Saryukans, Ibu Dea Alfionita, dan Ibu Elsa Susanti. Oke, untuk materi pertama yaitu ruang matriks. Di sini terdapat definisi satu. Untuk matriks M kali N, yaitu matriks A, di sini untuk barisnya itu dan kolomnya berbentuk seperti ini. Terdapat baris pertama, baris kedua, hingga baris M. Terdapat kolom satu, kolom 2 hingga kolom N. Oke, untuk vektor R1, R2 hingga Rm itu berdasarkan baris, yaitu ada baris A11, A12 hingga A1N, A21, A22 hingga A2N, AM1, AM2 hingga AMN. Dalam Rn terbentuk dari baris A disebut vektor baris A. Dan ada vektor C1, C2, dan C3 hingga Cn itu terbentuk dari kolom matriks yaitu A11, A21 hingga AM1, A12, A22 hingga AM2, dan A1N, A2N hingga hingga AMN. Dalam Rm terbentuk dari kolom A disebut vektor kolom A. Selanjutnya ini ada contoh. Nah, misalkan A, matriks A 10, 23, 12, maka vektor baris A adalah ada dua, yaitu 121 dan 032 di baris pertama dan baris kedua, teman-teman. Dan selanjutnya ada vektor kolom A, itu berarti kolomnya, teman-teman. Ini ada 10, 23 dan 12. Selanjutnya ada definisi 2. Jika A adalah matriks M kali N, maka subruang Rn yang direntangkan oleh vektor baris A dilambangkan dengan baris A dan disebut juga ruang baris A. Dan subruang Rn yang direntangkan oleh vektor kolom A dilambangkan dengan kolom A dan disebut ruang kolom A. Ruang solusi dari sistem persamaan homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn dilambangkan dengan 0A dan disebut ruang kosong dari A. Nah, terdapat teorema 4.8.1, sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom A. Oke, di sini ada contoh, dan AX sama dengan B menjadi sistem linear, dapat matriks 3 kali 3 dikali X1, X2, X3 sama dengan 1 - 9 - 3. Tunjukkan bahwa B berada dalam ruang kolom A dengan menyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Untuk solusinya itu memecahkan sistem dengan hasil eliminasi Gaussian. Nah, kita dapat eliminasi matrik tadi sehingga kita dapat ini untuk X1-nya itu 2, X2-nya -1, X3-nya sama dengan 3. Maka dikali dengan kolom masing-masing dari matriks sehingga didapat formula seperti berikut. Nah, hubungan antara A matriks X sama dengan matriks 0 dan A matriks A vektor X sama dengan vektor B. Terdapat teorema 4.8.2 yang menyebutkan jika X0 adalah solusi dari sistem linear yang konsisten, maka A vektor X sama dengan vektor B, dan jika S merupakan himpunan dari vektor P1, P2 hingga PK adalah dasar untuk ruang 0A, maka setiap solusi A vektor X sama dengan vektor B dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, seperti ini, teman-teman. Lainnya ada basis untuk ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong dengan teorema 4.8.3, yaitu yang pertama, matriks setara atau ekivalen baris memiliki ruang baris yang sama, dan matriks setara baris memiliki ruang kosong yang sama. Selanjutnya ada teorema 4.8.4 yang berbunyi, jika matriks R dalam bentuk eselon baris, maka vektor baris dengan
Satu terdepan, vektor baris bukan nol membentuk basis untuk ruang baris R, dan vektor kolom dengan satu terdepan, vektor baris membentuk basis untuk ruang kolom. Di sini terdapat contoh tiga. Nah, di sini ada temukan basis untuk ruang baris dan kolom matriks. Nah, dalam basis ini, dalam ini, teman-teman, terdapat ruang baris dan juga kolom matriks. Nah, karena matriks matriks ini R dalam bentuk echelon baris, ini sudah dalam bentuk echelon baris ya, teman-teman. Maka berdasarkan teorema 4.84 itu bahwa vektor untuk barisnya itu terdapat tiga, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Seperti ini, teman-teman. Dan untuk ruang baris R dan vektor, untuk bentuk dasar untuk ruang kolom R, maka itu ada tiga juga, teman-teman. Ada kolom satu, kolom 2, dan kolom 4. Seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk contoh 4, temukan basis untuk ruang baris matriks. Nah, yang dicari itu ruang barisnya aja. Nah, di sini ada matriks A dengan matriks 4 kali 6. Nah, ini dibentuk eselon barisnya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan yaitu ruang barisnya, yaitu ada satu, 2, dan 3. Seperti teorema 4.8.4. Selanjutnya ada teorema 4.8.5. Jika A dan B adalah matriks ekuivalen baris, maka pertama, himpunan vektor kolom A yang diberikan independen linier jika dan hanya jika vektor kolom B yang sesuai independen linier. Selanjutnya, kedua, satu set vektor kolom A yang diberikan membentuk basis untuk ruang kolom A, jika dan hanya jika vektor kolom yang sesuai dari B membentuk basis untuk ruang kolom B. Nah, di sini ada catatan dikit. Mengikuti dari teorema 4.8.5b bahwa meskipun operasi baris elementer dapat mengubah ruang kolom, itu tidak mengubah dimensi ruang kolom. Oke, di sini ada contoh 5. Ini basis untuk baris dan kolom satu matriks. Temukan basis untuk ruang kolom matriks. Nah, di sini seperti contoh sebelumnya, terdapat matriks A 4 kali 6 dengan nilai berikut yang terdiri dari vektor kolom A. Sama itu membentuk dasar untuk ruang kolom R. Dengan demikian, vektor kolom yang sesuai dari A membentuk dasar untuk ruang kolom A, yaitu seperti berikut. Nah, ini adalah echelon baris dari matriks A, teman-teman. Nah, dari teorema 4.8.5b tadi, kita dapati bahwa untuk ruang kolom matriksnya itu ada tiga, itu terdapat pada kolom satu, kolom 2, dan juga kolom 4. Seperti berikut, 100, 4100, dan 5-210. Sehingga nah, ruang kolom matriksnya itu adalah yang tadi, yaitu kolom ke satu, kedua, dan keempat. Berarti 122-1, 499-4, dan 589-5. Jadi itulah jawabannya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh 6 dengan soal temukan basis untuk ruang baris. Kalau tadi ruang ruang kolom, sekarang ruang baris. Nah, di sini contohnya matriks 4 kali 5. Solusinya yaitu di sini kita bisa mentranspos matriks A menjadi matriks 5 kali 4. Dengan selanjutnya itu kita echelon baris menjadi seperti ini. Vektor kolom yang sesuai membentuk dasar untuk ruang kolom A transpose ini adalah seperti ini, teman-teman. Ada kolom satu, kolom 2, dan kolom 4. Ya, kolom satu, 2, dan 4, teman-teman.
Jadi karena udah didapat hasilnya seperti ini, kita bisa mentranspos kembali membentuk baris. Jadi didapat baris satu yaitu R, vektor R1, 1 min 2, 0, 0, 3. Jadi ini teman satu dan 2 min 5 min 3 min 2 6 yaitu baris 2. Dan baris keempat 2 6 18 8 6. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk contoh 7, vektor berikut mencakup subruang R4. Membentuk dasar dari subruang ini. Temukan subsetnya di vektor ini. Ini terdapat vektor 1, 2, vektor V3, vektor V4, vektor V5, hingga vektor V6 dengan berbagai nilainya. Jadi solusi yang bisa kita kita cari yaitu kita bentuk matriks dari nilai-nilai yang telah ditentukan sehingga didapat matriks 4 kali 6. Nah, selanjutnya kita dapat mengeselon bariskan matriks A ini menjadi seperti ini. Nah, sudah didapat eselon barisnya, vektor V1, V3, dan V5 membentuk dasar untuk span vektor V1 hingga V6. Jadi di sini ada vektor V1, V3, dan V5 yang membentuk dasarnya, teman-teman. Bagian dari kolomnya, teman-teman. Selanjutnya ada contoh 8. Yang pertama itu temukan subset vektor. Untuk V1, untuk vektor V1 dengan nilai berikut hingga V5 yang membentuk dasar untuk sepeluang yang ditentangkan oleh vektor ini. Yang kedua itu ada ekspresikan setiap vektor yang tidak dalam basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Solusinya itu yang pertama kita ubah menjadi vektor kolom seperti ini, teman-teman, atau matriks dengan vektor V1, V2, hingga V5. Nah, kita bentuk eselon barisnya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, satu utama terdapat pada vektor W1, W2, dan W4. W1, W2, dan W4, teman-teman. Nah, berdasarkan teorema 4.8.4 untuk vektor V1, V2, dan V4 itu merupakan basis dari ruang kolom. Nah, ini ya, teman-teman. V1, V2, dan V4. Selanjutnya, B menyatakan vektor W3 dan W5 sebagai kombinasi linear dari vektor basis W1, W2, W4. Nah, dari matriks sebelumnya diperoleh W3 ini 2W1 dikurang vektor W2. Untuk vektor W5 itu sama dengan vektor W1 ditambah vektor W4 ditambah vektor W2. Dapat dikatakan sebagai persamaan ketergantungan. Jadi persamaan ini bisa diubah ke dalam bentuk vektor P dan disebut dengan persamaan ketergantungan, teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah materi baru mengenai rank, nulitas, dan juga ruang matrik fundamental. Yang pertama itu kita terdapat teorema 4.9.1 yang menyatakan ruang baris dan ruang kolom suatu matrik mempunyai dimensi yang sama. Oke, selanjutnya ada definisi satu, di mana berbunyi pertama dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolom sebuah matrik A disebut rank dari A dan dilambangkan dengan rank A. Dimensi ruang 0 dari A disebut nullity, nullitas dari A dan dilambangkan dengan nullity atau nullitas A atau 0 A. Boleh. Contoh satu ini, nah terdapat soal di mana temukan rank dan nullitas dari matriks A 4 kali 6. Langkah-langkah penyelesaiannya itu pertama kita bentuk ke eselon baris terlebih dahulu. Nah, setelah kita temukan bentuk eselon baris dari matriks, nah, didapat ini eselon barisnya yaitu, nah, di sini kita ketahui, karena satu utama ada dua, maka ranknya, rank dari matriks A adalah 2. Nah, satu utama ini dapat di eselon baris ini, teman-teman. Pada baris pertama, kolom pertama, dan baris kedua, kolom kedua. Oke, jadi didapati bahwa rank A-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita dapat menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Berarti ini satu
ditambah nol ya, atau dikurang nol sama saja. Maka selanjutnya dikurang 4x3 dikurang 28x4 dikurang 37x5 ditambah 13x6 sama dengan nol. Ini ya teman-teman seperti persamaan berikut. Nah, untuk baris kedua itu x2 min 2x3 min 12x4 min 16x5 ditambah 5x6 sama dengan nol. Ini baris kedua. Ada dua. Kenapa ada dua? Karena ranknya ada dua, teman-teman. Berdasarkan satu utama tadi. Oke, selanjutnya untuk variabel-variabel utama menghasilkan seperti pada persamaan berikut. Nah, solusi umumnya itu teman-teman untuk satunya sama dengan kita misalkan X3 itu kita misalkan R dan X4 itu kita misalkan S, X5T dan X6 sama dengan U. Maka didapat seperti ini. Atau dalam bentuk vektor kolomnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk S1, S2, S3, S4, S5 hingga X6 itu sama dengan R dikali 42100 28 12 0100 tambah dikali S tambah T dikali berikut hingga U. Jadi teman-teman nulitasnya itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Bisa disambungkan jadi ranknya ada 2, nulitasnya ada 4 ya teman-teman. Selanjutnya, berapakah rank maksimum yang mungkin dari sebuah matriks A berukuran M kali N yang tidak berbentuk bujur sangkar? Seterusnya itu karena vektor-vektor baris A terletak pada Rn dan vektor-vektor kolom pada Rm, maka ruang baris dari A paling banyak berdimensi N dan ruang kolom paling banyak berdimensi M. Karena dari A adalah dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolomnya, maka dapat disimpulkan bahwa pangkatnya adalah paling banyak yang terkecil dari M dan N. Kita nyatakan ini dengan menulis rank A kurang dari atau sama dengan minimal dari M, N, di mana min M, N ini adalah minimum dari M dan N. Untuk teorema 4.9.2, teorema dimensi atau matriks, jika A adalah sebuah matriks dengan n kolom, maka rank A ditambah nilai A sama dengan banyaknya matriks atau n. Nah, jadi banyaknya kolom ya teman-teman, banyaknya kolom karena kolomnya 6. Sebuah matriks dengan 4 kali 6, 4 untuk baris, 6 untuk kolom. Nah, memiliki 6 kolom. Jadi rank A ditambah unitas itu berarti sama dengan 6. Hal ini konsisten dengan contoh 1 di mana kita telah menunjukkan bahwa ranknya adalah 2 dan nulitinya adalah 4. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi kita bisa mengetahui suatu rank dan nuliti itu dengan teorema bahwasannya kolom itu menyatakan rank ditambah nuliti. Oke, teman-teman. Jika kita ketahui salah satunya, berarti kita bisa melihat unitas atau ranknya, teman-teman. Oke, teorema 4.9.3 itu jika A adalah sebuah matriks M kali N, maka rank A sama dengan banyaknya variabel utama dalam solusi umum dari A. Vektor X sama dengan vektor 0. Untuk B itu nuliti A sama dengan jumlah parameter dalam solusi umum dari A vektor X sama dengan vektor 0. Contoh empatnya seperti ini, teman-teman. Tentukan banyaknya parameter pada solusi umum dari AX sama dengan 0 jika A adalah matriks 5 kali 7 berpangkat 3. Dan B, tentukan rank dari matriks 5 kali 7A yang mana AX 0 sama dengan 0 memiliki solusi 2 dimensi ruang. Nah, solusi dari A itu eh, adalah dari 4 karena NA, N untuk nulitasnya sama dengan kolom dikurang dari ranknya, teman-teman. Atau pangkatnya. Di sini didapatkan bahwa 7. 7 ini adalah kolomnya, teman-teman. Dikurang 3. Berarti sama dengan 4. Berarti unitasnya adalah 4. Dengan demikian ada 4 parameter. Solusi B yaitu matriks A memiliki nilai 2. Jadi rank
Jadi ranknya dikurang N sama dengan rank A sama dengan kolom dikurang nulitinya, berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berarti ranknya itu ada 5, teman-teman. Oke, teorema 4.9.4. Jika AX sama dengan B adalah sistem linear yang konsisten dengan M persamaan dalam N yang tidak diketahui, dan jika A memiliki berpangkat R, maka solusi umum dari sistem tersebut mengandung N min R parameter. Oke, itu untuk teorema 4.9.4. Untuk teorema 4.9.5, jika A adalah sembarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transpose. Oke, teman-teman. Nah, di sana contoh 5 ya, teman-teman. Seperti matriks A, terdapat matriks A dengan 4 kali 6. Di sini kita matriks identitas 4 kali 4 telah disandingkan dengan A. Oke, di sini kita akan fokus untuk menemukan basis untuk 3 ruang fundamental yang tersisa, dimulai dengan matriks A di, diidentitaskan sehingga didapat ini. Berarti ini adalah ruang baris, basis ruang baris, dan ini adalah ruang basis ruang kolom, dan ini basis ruang kosongnya, teman-teman. Setelah didapat epsilon baris dengan menggunakan eliminasi Gaussian, teman-teman. Oke, selanjutnya dapat definisi dua, yaitu jika W adalah sebuah subruang dari Rn, maka himpunan semua vektor di Rn yang ortogonal terhadap setiap vektor di W disebut komplement ortogonal dari W dan dilambangkan dengan simbol W tegak lurus. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, terdapat teorema 4.9.6, jika W adalah subruang dari Rn, maka W ini tegak lurus adalah subruang dari Rn, salah satunya vektor yang sama dengan W, dan W tegak lurus adalah 0. Dan komplement ortogonal dari W ini tegak lurus adalah W. Nah, di sini ada catatan sedikit, bawah bagian B itu untuk teorema 4.9.6 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya itu contoh 6. Nah, dalam R2, komponen ortogonal dari garis W yang digambarkan oleh titik asal adalah garis yang melalui titik yang terletak lurus terhadap W. Seperti pada gambar 4.91a. Dan di R3, komponen ortogonal dari bidang W yang melalui titik asal adalah baris yang melalui titik asal yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Itu seperti pada gambar 4.9.1b. Ini ya, teman-teman, untuk gambar yang A, dan ini untuk gambar yang B. Bisa diperhatikan. Selanjutnya ada teorema 4.9.7 yang berbunyi jika A adalah sebuah matriks M kali N, maka pertama, ruang 0 dari A dan ruang baris dari A adalah komponen ortogonal di Rn. Dan kedua, ruang tak 0 dari A transpose dan ruang kolom dari A adalah komponen ortogonal dalam Rm. Dengan catatan, hasil dalam teorema 4.9.7 ini sering diilustrasikan seperti pada gambar 4.9.3 yang ada di buku Howard Anton, teman-teman, yang menyampaikan sifat ortogonalitas dalam teorema serta dimensi ruang fundamental ruang. Oke, selanjutnya, teman-teman, di sini terdapat lebih lanjut tentang teorema kesetaraan. Di sini ada teorema 4.9.8, jika A sebuah matriks berikut, di mana tidak ada baris yang rangkap dan tidak ada kolom yang rangkap, maka pernyataan hal itu adalah ekuivalen. Nah, pernyataan pertama itu A dapat dibalik atau invertible. Vektor X sama dengan vektor 0 hanya memiliki solusi trivial. Bentuk epsilon baris tereduksi dari A adalah identitas N. A dapat diekspresikan sebagai hasil kalimat elementer. Vektor X sama dengan vektor B adalah konsisten untuk setiap matriks N kali 1 vektor B. Vektor X sama dengan vektor B memiliki tepat satu solusi untuk matriks N kali 1 vektor B. Determinan A tidak sama dengan 0. Vektor-vektor kolom dari A saling bebas linier. Vektor-vektor baris dari A saling bebas linier. Vektor-vektor kolom dari A merentang Rn. Vektor-vektor baris dari A menjangkau Rn. Vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk Rn.
vektor-vektor baris dari A membentuk basis untuk Rn. A memiliki rank n, A memiliki nilai 0, komplemen ortogonal dari ruang bernorma A adalah Rn, komplemen ortogonal dari ruang barisan A adalah 0. Jadi ini salah satu teorema 4.98 teman-teman. Jika sebuah matriks ini n kali n dengan beberapa syarat berikut, maka pernyataan pernyataan berikut adalah ekuivalen, benar adanya teman-teman. Ini ada teorema 4.9.9 teman-teman. Misalkan A adalah sebuah matriks berukuran M kali N, untuk A kasus overdetermined. Nah, jika M lebih dari N, maka sistem linear AX sama dengan B tidak konsisten untuk setidaknya satu vektor B dalam Rn. Kemudian ada kasus underdetermined. Jika N kurang dari N, maka untuk setiap vektor B dalam Rn, sistem linear AX sama dengan B adalah tidak konsisten atau memiliki tak hingga banyak solusinya, teman-teman. Di sini ada contoh 7, teman-teman. Yang pertama, apa yang dapat Anda katakan tentang solusi dari sistem open AX sama dengan B dari 7 persamaan dengan 5 variabel yang tidak diketahui di mana A memiliki pangkat R sama dengan 4. Nah, apa yang dapat Anda katakan tentang solusi dari sistem yang kurang ditentukan atau underdetermined AX sama dengan B dari 5 persamaan dengan 7 variabel yang tidak diketahui di mana A memiliki pangkat R sama dengan tahap. Untuk solusinya seperti ini, teman. Solusi A yaitu sistem tersebut konsisten untuk beberapa vektor B dalam R7 dan untuk setiap B jumlah parameter dalam solusi umum adalah N min R yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sedangkan yang B-nya itu mungkin konsisten atau tidak konsisten, tapi jika konsisten untuk vektor di B di R5, maka solusi umum milikinya N dikurang R yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3 parameter, teman-teman. Oke, contoh 8 seperti ini teman-teman. Ditentukan secara berlebihan atau secara overdetermined sehingga tidak dapat konsisten seperti berikut. Untuk semua kemungkinan nilai B1 hingga B5. Nah, kondisi ini di mana sistem tersebut konsisten dapat diperoleh dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dapat hasil seperti ini teman-teman. Sehingga dengan demikian sistem tersebut konsisten jika dan hanya jika B1 hingga B5 memenuhi kondisi berikut. Nah, penetration linear homogen ini menghasilkan bahwasanya B1 itu 5R dikurang 4S, B2 itu 4R dikurang 3S, B3 itu 2R dikurang S, B4 sama dengan R, B5 sama dengan S, di mana R dan S-nya adalah sembarang ya teman-teman. Oke, di sini terdapat latihan teman-teman. Latihan untuk nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan materi dari ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Tentukan apakah B berada pada kolom A dan jika iya, nyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom. Nah, vektor kolom matriks A dengan B-nya seperti ini, teman-teman. Jadi kalian bisa mencarinya menggunakan seperti pada contoh soal yang dijelaskan sebelumnya, bisa dilihat kembali. Yaitu yang kedua, misalkan X1 sama dengan min 1, X2 2, X3 4, X4 dan Y3 adalah solusi sistem linear tak homogen AX sama dengan B dan himpunan solusi sistem homogen AX sama dengan 0 diberikan oleh rumus seperti berikut. Temukan bentuk vektor dari solusi umum AX sama dengan 0. Kalian juga bisa menjawabnya menggunakan contoh soal yang telah dicontohkan sebelumnya untuk mengetahui bentuk vektor dari solusi umum AX sama dengan 0 ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah latihan untuk nomor 3 dan nomor 4 mengenai materi rank, nulitas. Nah, di sini soalnya itu carilah rank dan nulitas matriks A dengan mereduksinya menjadi bentuk echelon baris. Nomor 4 pun sama, hanya berbeda matriks saja. Yang A ini adalah matriks 3 kali 5 dan ini ada matriks 5 dikali 4. Nah, kalian bisa menentukannya dengan mengubahnya ke dalam echelon baris terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa mengetahui berapa ranknya dengan menentukan satu utama dan bisa menentukan nulitasnya juga dengan mengkalikan X1 hingga XM atau N nanti. Atau juga nanti bisa membuktikan dengan rumus bahwasannya kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan eh, rank ditambah nulitas ya teman-teman. Oke,
Itu saja paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.